Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan meskipun online, tapi kita yakin percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi sekalipun dengan media apapun. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Lebih dalam aku menyembah. Sepanjang hidup, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita satu hati dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Lamanya sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk diagung muliakan Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau saat ini kami dari tempat ini, di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh semua karena Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita dan percaya bahwa saatnya nanti kita akan dikumpulkan oleh Tuhan di surga, di tempat yang sungguh luar biasa. Dan kita boleh semakin bersemangat untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau pujikan dengan sukacita ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Mari kita pujikan. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Kadang kataku duka kemuliaannya, hingga kelak di surga pancarlah kepadaku kemuliaan-Mu. Terbitkan bilang dari bintang fajar yang cerah, kerinduanku tiap hari dipuaskannya. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Kadang kataku duka kemuliaannya, hingga kelak di surga wajahnya. Tak ada apa tuh duka. Kadang kataku duka kemuliaannya, hingga kelak di surga wajahnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kelak di surga kita pasti akan memandang wajah Tuhan. Oke, saatnya kita akan
mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Andri Kartika Nugro. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyerahkan hidup kita mau persiapkan hati kita boleh mendengarkan firman. Serahkan pada Tuhan. Kita akan pujikan 2 bait saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan. Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat selalu, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu dalam 1 minggu ini. Mengucap syukur Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dalam menghadapi situasi yang saat ini kurang menentu. Bapa, dan saat ini ya Tuhan kami bersama-sama dengan keluarga, kami rindu untuk boleh memuji, memuliakan Engkau. Terlebih lagi kami rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini tanggal 29 Agustus diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14.
Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Silakan Bapak Ibu, Alkitabnya dibuka di rumahnya masing-masing. Saya akan menolong untuk membacakannya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu, kalau enggak salah itu tepatnya hari Sabtu, istri saya rindu atau ingin mendapatkan vaksin pertama. Saya ingin mendapatkan vaksin pertama, karena saat jadwalnya dia akan vaksin dulu, dia sudah mendaftar dan mendapatkan jadwal, tapi dia datang ke puskesmas rupanya banyak sekali orang, banyak sekali orang, sehingga karena Bu Marlina ini fobia banyak orang, jadi kalau melihat orang banyak itu dia bisa pucet, kemudian semaput, akhirnya dia tunda, besok-besok saja, kalau sudah longgar. Kalau sudah semua mendapatkan vaksin kan mesti nanti enggak banyak orang. Nah, kemudian dia tunda sampai Agustus ini. Rupanya dalam bulan Agustus ini rupanya ada aturan-aturan pemerintah yang mewajibkan semua orang untuk divaksin. Kalau tidak mendapatkan vaksin enggak bisa pergi kemana-mana, enggak bisa ke mal, nggak bisa keluar kota. Wah, ini menjadi bingung ketika Bu Marlina mendapatkan informasi tersebut, sehingga dia
harus mencari vaksin di mana ada vaksin. Rupanya dapat informasi di suatu tempat ya, di mana di situ membuka kuota untuk vaksin pertama. Ya, sehingga Sabtu pagi benar ya, setelah doa pagi ya, jam 5 saya bersama Karlin mengantarkan untuk antri ambil nomor gitu ya. Ketika sampai di sana, rupanya antrian itu sudah banyak sekali, sampai jalan itu sudah tertutup. Ya, jalan itu sudah tertutup. Nah, padahal kantornya yang melayani vaksin itu belum buka. Ya. Dan rupanya Bu Marina yos ya ditinggal aja. Karlin kan harus sekolah. Ya, kami harus, makanya saya pulang. Kemudian mempersiapkan Karlin untuk sekolah, untuk keperluannya, ya masak untuk Karlin, ya supaya Karlin bisa melakukan tugasnya. Ketika jam 8, Bu Marlina telepon kepada saya pikir ya sudah dapat vaksin, ya jam 5 sudah antri, ya telepon ya aku jemputan, ya. Wah, udah dapat vaksin ini. Rupanya belum. Aku gak kuat. Ya, akhirnya ya oke, saya jemput, saya suruh dia keluar dari kerumunan orang itu untuk menunggu di sebuah toko. Ya, di sebuah toko yang bisa bertemu di situ. Kemudian saya berangkat. Ketika bertemu dengan Bu Marlina, saya kaget. Saya lihat dia kok kowe wis kuning men saiki. Dia lalu menjawab, pucet ya iki ya, aku meh semaput, aku ra kuat wis mulih wae. Ya kayak gitu. Ya udah, ayo kita pulang. Dalam perjalanan kemudian saya, yuk coba ke puskesmas yuk, saya gitu. Siapa tahu di puskesmas bisa melayani. Oh ya, enggak apa-apa. Ketika di puskesmas sampai di sana bertanya, rupanya yang dilayani hanya vaksin kedua, vaksin pertama tidak. Akhirnya kami pulang. Ya, ketika kami pulang, sudah dia langsung makan karena dia sudah terlihat pucat sekali dan dapat telepon dari jemaat yang sama-sama antri. Wah, ketika Bu Marlina pulang tuh ternyata banyak orang yang semaput dan wah sudah mulai tidak terkontrol ya antrian di sana. Dan rupanya banyak orang yang tidak mendapatkan kuota. Kuota hanya 500, tetapi yang datang ribuan, ya, ribuan lebih. Dan kemudian ya kita berdoa saja. Nek Tuhan mengendaki kamu vaksin, pasti enggak harus kamu antri akan mendapatkannya. Rupanya betul, sore harinya ada informasi lagi dari jemaat bahwa akan ada vaksin lagi tanggal 17, pendaftarannya lewat link. Wah ini toh akhirnya saya daftar, rupanya bisa ya, mendapatkan kuota ikut vaksin yang pertama tanggal 17 kemarin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul pelayanan Tuhan Yesus di Bethesda. Pelayanan Tuhan Yesus di Bethesda. Kenapa di Bethesda ada pelayanan Tuhan Yesus dilakukan di situ? Rupanya Bethesda itu sebuah kolam, yang dimana kolam itu di pinggir-pinggirnya itu sudah siap orang-orang yang akan menceburkan diri ke kolam. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit, yang merindukan kesembuhan. Rupanya kolam Bethesda ini adalah kolam di mana setiap kali malaikat Allah menggoncangkan air itu dan setiap orang yang turun terlebih dahulu dia akan mengalami kesembuhan. Disitulah banyak berkumpul orang-orang yang sakit. Di situ ada orang yang sakit lumpuh, ada orang yang sakit buta, ada yang timpang dan lain sebagainya. Antri. Mereka tidak hanya 1-2 hari di situ, bahkan ada yang sampai lama. Disinilah pelayanan Tuhan dilakukan. Apa pelayanan yang Tuhan lakukan di kolam Bethesda ini? Pelayanan apa saja yang Tuhan lakukan? Mari kita akan belajar bersama-sama.
Yang pertama, Tuhan Yesus mengetahui dan memenuhi kebutuhan manusia. Tuhan Yesus mengetahui dan memenuhi kebutuhan manusia. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9 yang A. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan di sini, di mana Tuhan melihat di kolam Bethesda itu banyak sekali orang-orang yang rindu untuk sembuh, membutuhkan kesembuhan dari mujizat air kolam di Bethesda ini. Mereka menunggu di mana malaikat Tuhan menggoncangkan kolam itu dan mereka akan berebut siapa yang terlebih dahulu bisa masuk ke kolam itu, merekalah yang sembuh. Dan salah satunya adalah ada orang yang sudah mengalami sakit, kelumpuhan 38 tahun lamanya. Tidak hanya seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, tetapi firman Tuhan dikatakan di sini, Yohanes menuliskan 38 tahun. Bayangkan, saya baru melayani Tuhan ini mulai tahun 2003 sampai saat ini 2021. Belum lama. Tetapi ini 38 tahun lamanya. Luar biasa. Dia tidur, dia makan di dekat kolam Bethesda itu. Tetapi setiap kali kolam itu digoncangkan, dia menuju ke situ, nggak ada orang yang menolong dia, sudah selalu keduluan ya, duluan orang lain, sehingga kolam itu tidak bisa menolong dia. Di sini Tuhan tahu bahwa orang ini membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu bahwa orang ini lebih membutuhkan pertolongan daripada orang-orang yang lainnya. Memang mereka juga perlu pertolongan, tetapi orang ini sudah 38 tahun lamanya. Ya, mungkin sudah berapa ribu orang dalam 38 tahun itu yang sudah sembuh. Setiap kali dia akan menceburkan diri mendekati kolam sudah terkedahuluan orang dulu. Mungkin ada saudara-saudara yang menolong mengangkatnya, tapi dia tidak ada, sehingga dia membutuhkan pertolongan. Sehingga Tuhan tergerak hatinya untuk datang kepada orang ini dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Di sini menunjukkan bahwa Tuhan tahu orang ini lebih perlu dibantu daripada orang-orang yang lainnya. Maka Tuhan datang kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Dan kemudian orang ini bercerita pengalamannya bahwa dia sudah 38 tahun di situ. Dia sudah menunggu lama tetapi tidak pernah bisa memperoleh kesempatan untuk sembuh. Sehingga Tuhan mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan saat itu juga, saat dia mengimani, mempercayai apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, dia memperoleh kesembuhan. Dia bangun
Dia mengangkat tilamnya dan dia bisa berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi, 38 tahun orang ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Tetapi hari itu mujizat Tuhan terjadi. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan menjawab kebutuhan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali kita juga menganggap, wah Tuhan kan maha tahu, aku gak usah berdoa, aku gak usah ngomong sama Tuhan, kan Tuhan maha tahu toh Pak. Ya wes, saya tinggal nunggu aja. Tidak Bapak Ibu, apa yang dikatakan di sini di dalam firman Tuhan ini? Memang Tuhan maha tahu, maukah engkau sembuh? Di antara banyak orang Tuhan memilih orang ini, karena orang inilah yang paling lama dan memerlukan pertolongan. Tetapi orang ini juga apa yang dikatakan orang ini? Orang ini menceritakan. Orang ini menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Dia tahu di dalam kolam itu ketika digoncangkan maka akan ada kesembuhan. Dia sudah datang ke kolam itu, tetapi dia tidak bisa datang lebih dulu untuk terjun ke kolam itu. Selalu didahului oleh orang lain, dan itu terus dia lakukan terus selama 38 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan mengetahui setiap permasalahan hidup kita. Tuhan mengetahui apa yang kita rindukan, kita inginkan, tetapi Tuhan ingin kita juga datang kepadanya, menceritakan kesulitan-kesulitan yang kita alami, menceritakan bagaimana usaha-usaha kita yang kita sudah lakukan, dan serahkan itu kepada Tuhan, dan imani bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pelayanan yang kedua yang Tuhan berikan, dilakukan di kolam Bethesda ialah Tuhan Yesus memperingatkan manusia agar tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memperingatkan manusia agar tidak berbuat dosa lagi. Mari kita akan baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada orang yang lumpuh ini. Rupanya tidak hanya kesembuhan secara jasmani saja. Kesembuhan yang Tuhan berikan juga kesembuhan secara rohani, yaitu pengampunan akan dosa-dosa di masa lalu yang sudah dilakukan oleh orang ini. Memang di dalam Alkitab tidak dikatakan bagaimana orang ini bisa sakit lumpuh. Apakah dia lumpuh sejak lahir atau dulunya itu dia tidak lumpuh sehingga ketika dia melakukan kesalahan dan Tuhan menghukum atau terjadi sesuatu sehingga dia menjadi lumpuh. Tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya menyembuhkan dia secara jasmaninya saja, tetapi Tuhan juga memulihkan kehidupan kerohanian orang ini. Tuhan mengampuni dosa-dosa ini orang ini sehingga Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Kesembuhan yang diberikan yang Tuhan katakan ini tidak hanya kesembuhan jasmani,
tetapi juga kesembuhan rohani, pengampunan dosa. Sehingga ketika kamu sudah dihapuskan dosa-dosamu, jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Nah, Tuhan mengatakan itu, supaya tidak terjadi lagi sesuatu yang lebih buruk di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah ditebus dosa-dosa kita sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali kita berpikir bahwa aku sudah ditebus dosaku. Nanti nih aku berbuat dosa lagi kan, aku minta ampun pasti ditebus lagi sama Tuhan. Sehingga kita menganggap enteng pengorbanan Tuhan di kayu salib itu. Kita meremehkan pengampunan yang Tuhan berikan. Sehingga kita mencobai Tuhan. Tetapi di sini Tuhan memperingatkan kepada orang ini, juga kepada kita semua, engkau telah sembuh, engkau telah ditebus dosamu, jangan berbuat dosa lagi. Ini sebuah peringatan dan sebuah perintah kepada orang tersebut, juga kepada kita semua. Siapa kita dulu, Tuhan sudah tidak melihat lagi. Meskipun kita dulu mungkin orang berdosa, kita dulu seorang penjahat, kita dulu seorang yang menjijikkan, menjadi sampah masyarakat, tetapi saat Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, maka Tuhan tidak ingin kita kembali ke dalam lumpur dosa itu, sehingga kehidupan kita bisa menjadi hancur. Kita yang sudah diselamatkan jangan sampai masuk ke dalam neraka karena kita melakukan dosa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah ditebus. Tetapi saat kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti masih ada tantangan, hambatan di depan kita. Iblis tidak tinggal diam. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Iblis tidak akan pernah tinggal diam sampai nanti hari penghakiman datang. Dia akan terus dan terus mencoba supaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan ini kembali jatuh dalam kehidupan dosa. Ingatlah itu, iblis itu dituliskan seperti harimau yang kelaparan yang mengelilingi kita, mencoba mencari kesempatan untuk bisa menelan kita. Makanya kita perlu berhati-hati di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap tutur kata kita, di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Jangan sampai gemerlapnya dunia ini menggoda iman kita. Jangan sampai kekayaan dunia ini bisa menggoda iman kita sehingga kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai kesenangan-kesenangan duniawi di masa lalu yang pernah kita lakukan itu bisa menggoda kita lagi. Jangan sampai ketampanan dunia ini atau kecantikan dunia ini menggoda iman kita untuk meninggalkan Yesus. Kita sebagai orang yang sudah ditebus itu sebuah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Jangan sampai kita tinggalkan dan kita
menuju dalam perbuatan dosa, maka kita akan menyesal di akhir hidup nanti. Karena kekayaan dunia ini, kepandaian dunia ini, kekuatan dunia ini, ketampanan dunia ini, gemerlapnya dunia ini tidak akan bisa menolong rohani kita saat kita berbuat dosa dan meninggalkan Yesus. Firman Tuhan yang kita dengarkan ini mungkin menjadi cambuk bagi kita, mengingatkan kita supaya kita tidak jauh melenceng dari jalur Tuhan. Tuhan ingin kita kembali lurus lagi sesuai dengan jalur Tuhan, agar kita selamat sampai tujuan di rumah Bapa di surga. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan, yang menjadi cambuk bagi kami, menjadi kekuatan dan mengingatkan kami untuk tetap terus berpegang kepada Engkau, supaya kami tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia ini, manisnya dunia ini, dan kekayaan dunia ini, kekuasaan yang hanya sementara ini ya Bapa, supaya kami tetap dalam jalur-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini boleh menguatkan kami dan menjadi teladan, menjadi petunjuk pegangan bagi hidup kami. Kami juga berdoa untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui rekening gereja. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, menyertai. Tuhan juga menyucikan persembahan ini dapat kami pergunakan untuk mengembangkan pelayanan di gereja ini. Bapa, kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan negara kami ini, yang dimana saat ini kami sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 bersama-sama dengan pemerintah yang ada dan rakyat Indonesia ini. Kami bersama-sama berjuang untuk bisa memutus rantai penularan pandemi ini. Engkau memberkati ya Bapa pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada setiap para pemimpin kami dalam mengambil keputusan-keputusan untuk kemajuan negeri ini. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini sedang berjuang juga untuk menolong setiap masyarakat yang terpapar maupun masyarakat yang sakit karena penyakit yang lainnya. Berikan semangat kepada mereka ya Tuhan, kekuatan kepada mereka, kesehatan yang luar biasa kepada setiap tenaga medis ini. Kami juga menyerahkan Tuhan keamanan negeri kami ini dari bahaya ancaman orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI ini. Biar melalui aparat keamanan yang sudah ada dan terbentuk di negeri kami ini boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya, dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan negeri kami ini. Berkati negeri kami ini ya Bapa, pulihkan negeri kami ini dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami mengucap syukur atas pengurus pusat maupun daerah yang sudah dilantik dalam MUBES kemarin. Biarlah para pengurus baru ini boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tuhan akan memberkati mereka, berikan visi misi kepada mereka untuk boleh mengembangkan sayap pelayanan di Indonesia ini. Berkati kesehatan mereka dan keluarga, berkati juga pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk lembaga-lembaga baptis Bapak. Kami menyerahkan rumah sakit baptis, klinik baptis. Kami berdoa untuk seminari teologi baptis. Kami menyerahkan lembaga literatur baptis, begitu juga lembaga pertanian baptis dan sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi desain baptis. Biarlah melalui lembaga-lembaga ini kami boleh berkarya, umat baptis boleh berkarya dan menjadi berkat
untuk kemajuan penginjilan, pelayanan di Indonesia ini. Kami menyerahkan juga para hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang berjuang melawan COVID-19 maupun mereka yang sakit karena penyakit yang lainnya. Kiranya Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu ini. Tuhan berikan semangat kepada mereka ya Bapak untuk bisa berjuang melawan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga setiap hamba-hamba-Mu ini boleh kembali sembuh, Tuhan pulihkan kembali dan kembali ke ladang-Mu untuk melayani bersama jemaat-Mu di sana. Berdoa juga untuk gereja-gereja yang mengalami kekosongan gembala sidang. Kiranya Tuhan Kau akan menjawab pergumulan doa mereka. Tuhan akan kirimkan hamba Tuhan yang siap melayani di ladang-Mu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Gubeng yang sudah Tuhan dirikan di tengah-tengah masyarakat Gubeng ini. Kami rindu gereja ini boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat di sekitar Gubeng ini. Kami menyerahkan Bapak para pelayan-pelayan Tuhan dan pelayanan yang sudah kami lakukan di masa pandemi ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu secara khusus dan bagi orang lain yang boleh mengikuti dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bekerja keras di masa pandemi ini. Setiap seksi yang berusaha untuk menjalankan programnya menjadi berkat di masa pandemi ini. Tuhan akan menolong memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah nama Tuhan sendiri yang terus dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Di dalam kesehatannya kami rindu Tuhan akan terus jamah. Tuhan akan terus sertai mereka. Berikan semangat kepada mereka ya Bapa. Kami menyerahkan imannya, Tuhan akan terus kobarkan, tetap mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menyerahkan setiap kebutuhan kehidupannya sehari-hari, Tuhan akan mencukupkan. Begitu juga Bapa saat ini menyerahkan anak-anak kami yang masih menjalani pendidikan melalui daring. Tidak mudah Bapa bagi anak-anak kami untuk bisa mengikuti pendidikan seperti ini. Kiranya Tuhan akan berikan semangat kepada mereka di dalam mengikuti pendidikannya. Tuhan juga memberkati para orang tua, memberikan kesabaran kepada mereka di dalam mendampingi anak-anak mereka belajar. Berdoa juga untuk kesehatan dan perekonomian jemaat di Gereja Baptis Gubeng ini. Kiranya Tuhan akan terus mencukupkan kehidupan mereka di masa-masa pandemi ini. Memang segala roda perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar Bapak. Tetapi dengan adanya pandemi ini kami boleh mengerti bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan selalu senantiasa mencukupkan segala kebutuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kesehatan mereka juga ya Bapak, supaya mereka tetap sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Pos PI Gempol. Tuhan terus akan menolong memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Dari keluarga, setiap keluarga Tuhan berkati. Kesehatannya, perekonomiannya, kehidupannya sehari-hari Tuhan akan terus menolong. Dan biarlah tidak lama lagi jemaat ini boleh bisa mengikuti ibadah lagi secara onsite Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan kepada Engkau sebagai Allah yang maha kuasa, yang mempunyai otoritas atas dunia ini dan kehidupan setiap manusia. Kami rindu Tuhan boleh berkarya, Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa kami. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha-usaha, pekerjaan dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang terkasih, tetaplah menjadi berkat di masa pandemi ini dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang